Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riza Syaputra dari kelas 5G01. NIM saya 64191274. Di sini saya akan menjelaskan tentang likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dari neraca PT Matahari Departemen Store Tbk. Periode 31 Desember 2014 sampai 31 Desember 2016. Likuiditas itu sendiri merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Pada periode 2014, kemampuan perusahaan Matahari untuk melunasi hutang jangka pendeknya yaitu sebesar 163%. Lalu, solvabilitas yakni kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh hutangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Rasio kemampuan perusahaan Matahari untuk melunasi seluruh hutangnya dengan seluruh asetnya sebesar 105%. Lalu ada rentabilitas. Rentabilitas itu adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan modal yang dimilikinya. Ya, pada periode 2014 ini, perusahaan Matahari mampu untuk menghasilkan laba dengan modal yang dimilikinya yaitu sebesar 891%. Pada periode 2015, kemampuan perusahaan Matahari untuk melunasi hutang jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimilikinya adalah sebesar 141%. Lalu untuk periode 2016 di sini sebesar 158%. Dan untuk solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh hutangnya dengan seluruh asetnya pada 2015 itu sebesar 140%. Lalu untuk 2016 yaitu sebesar 162%. Dan untuk kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan modal yang dimilikinya dengan modal yang dimilikinya yaitu 161% pada 2015. Lalu pada 2016 yaitu sebesar 109%. Oke. Lalu selanjutnya kita akan menjabarkan kenaikan dan penurunan, lalu ada rasio dan persen dari total. Untuk akun kas di sini pada tahun 2015 dan 2014 itu mengalami kenaikan sebesar 20%, yakni kenaikan sejumlah 160 juta. Lalu untuk akun piutang di sini mengalami penurunan ya sebesar 13%. Itu berapa? 5.751.000. Lalu selanjutnya ada piutang lain-lain. Nah, piutang lain-lain ini ada dua ya, ada yang pihak ketiga dan ada pihak berelasi. Nah, untuk pihak ketiganya tersendiri itu mengalami kenaikan sebesar 73%, yakni sebesar 13 juta rupiah. Lalu untuk pihak berelasinya yaitu mengalami penurunan sebesar 87%, yaitu mengalami penurunan sebesar 40 juta rupiah. Lalu ada persediaan di sini mengalami kenaikan yaitu 6% ya. Lalu di sini juga ada pajak dibayar di muka yaitu mengalami penurunan sebesar 25%. Nah, pajak lain-lain nih. Lalu ada beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka ini ada dua, yaitu untuk sewa dan lain-lain. Nah, untuk beban dibayar di muka untuk sewa ini mengalami kenaikan sebesar 9%. Lalu untuk lain-lainnya mengalami kenaikan cukup besar, yaitu 128%. Lalu untuk uang muka sewa mengalami penurunan sebesar 21%, yaitu sebanyak 17 juta. Lalu untuk aset lancar lainnya
yakni mengalami penurunan sebesar 9%, yakni Rp2.430.000. Oke, jumlah aset pun dari tahun 2014 ke 2015 yaitu mengalami kenaikan sebesar 7% atau 155 juta. Seperti itu. Lalu ada aset tidak lancar atau aktiva tetap ya. Nah, aktiva tetap di sini untuk uang muka mengalami penurunan sebesar 10% atau 4 juta rupiah. Lalu ada aset pajak tangguhan sebesar mengalami penurunan sebesar 22%. Lalu ada aset tetap mengalami kenaikan sebesar 21%. Lalu ada sewa jangka panjang di sini juga mengalami kenaikan sebesar 17%. Lalu ada uang jaminan 3% dan aset tidak lancar lainnya yaitu mengalami kenaikan yang cukup besar 523%, yakni 128 juta rupiah. Lalu jumlah aset tidak lancarnya mengalami kenaikan sebesar 25% dan jumlah asetnya mengalami kenaikan 14% atau 476 juta dari tahun sebelumnya. Lalu selanjutnya ada rasio. Untuk rasio sendiri dari untuk rasio perbandingannya yaitu 1,20, lalu ada 0,87, 1,73, 0,13, 1,6 dan seterusnya sampai bawah. Dan untuk persennya dari di sini saya bikin dua untuk perbandingan 2014 dan 2015. Yang dari 2014 dulu baru 2015. Oke. Dari akun kas ini memiliki bagian sebesar 23% dari total aset semua, dari total semuanya ya. Lalu ada piutang memiliki bagian sebesar 1%, lalu ada piutang 1%, lalu ada persediaan 28%, lalu ada pajak 2%, dan beban 2%. Lalu di sini untuk beban lain-lain, di sini 0% ya, mungkin 0, berapa. Lalu juga ada aset lancar lainnya memiliki bagian sebesar 1%. Nah, terus habis itu di sini juga untuk uang muka pembelian, aset tetapnya memiliki bagian sebesar 1% ya. Dan aset pajak tangguhan memiliki bagian 1% dari semuanya. Dan aset tetap memiliki bagian 21% dari total aktiva ya. Dan sewa jangka panjang juga memiliki bagian sebesar 9%. Lalu uang jaminan 4%, aset tidak lancar 1%. Oke. Dan untuk sebelahnya yaitu periode 2015 itu akun kas pada periode 2015 yaitu memiliki bagian sebesar 24%. Ini perbandingan aja sih untuk dari 2014 ke 2015 itu progresnya seperti apa gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, mohon beri komentar Pak. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.